Jadi sekarang ini dari vaksin yang merupakan tools medis untuk tujuan meningkatkan kekebalan tubuh manusia di abad 21, tepatnya mulai dari tahun 2021 ya, itu berubah menjadi sebuah platform teknologi gitu loh. Pemain-pemainnya juga kita tahu adalah orang-orang terkaya di dunia. Siapa tuh, Contoh Dok? yang paling terkenal ya tentu saja Bill Gates gitu ya. Jadi simulasi tentang terjadinya pandemi, tapi simulasi itu terlalu akurat. Kenapa? Karena benar-benar terjadi beberapa bulan setelah event ini gitu. Umat manusia yang kurang lebih 6 miliar manusia yang udah dapat vaksin COVID itu sama sekali nggak diberitahu. Nggak diberitahu Nggak apa? diberitahu apa impact-nya ketika sebuah teknologi Masuk ke dalam tubuh manusia. Jadi yang cairan yang dimasukkan, diinjeksikan ke dalam tubuh manusia itu udah bukan lagi isinya virus yang dilemahkan, bukan. Tetapi sebuah platform teknologi yang berisikan serangkaian informasi. Gimana sih mengubah manusia konsepnya? Ya mengubah manusia tergantung pada informasi biologi yang diberikan, order atau instruksi yang diberikan melalui platform teknologi tersebut untuk katakanlah buatlah manusia ini menjadi sangat kebal misalnya seperti itu. Oh, Paham isinya ya? udah itu. Instruksi. Berarti kita Instruksi, betul. kayak komputer yang diprogram gitu Ya gitu ya. Jadi kenapa kok bentuknya cairan? Ya karena itu adalah liquid nanoparticles. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast jurnalistik edisi spesial bersama saya Dila Hantika dan rekan saya. Saya Sofia Smith yang hari ini karena di edisi spesial jadi masih ditemenin sama Dr. Tifauzia Tiasuma. Selamat datang, Dok. Terima kasih kesempatannya. Sehat ya, Dok? Iya, alhamdulillah. Gimana Mbak Dila, Mbak Sofi sehat? Sehat, alhamdulillah. Dok, ini menarik ya, Dok ya. Kita yang pertama sudah bicara soal sejarah vaksin ya, Sofia. Yes. Yang kedua kita sudah ngomongin soal perang gajah. Sampai ada ternyata virus yang dimana itu namanya adalah virus cacar yang bisa membunuh hampir 90% di benua Amerika. Sekarang kemarin juga kan dokter sempat spill ya. Sekarang itu kita mau bicara apa sih yang ada di dalam buku kontroversi vaksin ini, apakah ada campur tangan kekuasaan kah, atau sebenarnya tujuan dari vaksin yang seharusnya menyembuhkan, sebenarnya ada tujuan lain di balik itu, Dok? Ya, pertama ini sebenarnya kan kita lagi bahas tentang apa yang ada dalam buku saya yang kontroversi vaksin, dan dari 7 bab ini memang ada gongnya ya. Gongnya itu ada di tengah di bab 4 dan 5. Yang ini yang saya pengen diskusikan dengan Mbak Dila dan Mbak Sofi ya. Jadi memang ada sesuatu di balik kontroversi vaksin ini ya. Apakah itu orang, apakah itu pihak, apakah itu sains itu sendiri, dan apakah itu peristiwa ya. Jadi itu yang nanti kita akan bahas. Lalu kemudian kalau kita bicara orang ya nanti kita akan ini ya, yang siapa sih yang kita maksud dan sebagainya. Tapi saya ingin sebelum kita diskusi saya ingin sampaikan bahwa kita enggak kemudian jadi semacam menuduh atau kita enggak menjadi semacam jadi ikut dalam berbagai macam yang disebut sebagai teori konspirasi dan sebagainya. Justru kesempatan kita melalui forum ini, kemudian melalui buku ini, dan juga mungkin event-event berikutnya itu untuk meluruskan fakta-fakta yang terjadi dan membuat masyarakat luas itu menjadi paham yang sesungguhnya terjadi. Itu konsepnya seperti itu. Lalu berikutnya juga ini kita karena pada episode yang lalu kita bahas tentang sesuatu yang terjadi pada ribuan abad sebelumnya ya, sekarang abad 21 ya, saya berusaha untuk apa namanya nggak kita lag ya, jadi pemahaman itu nggak lag. Intinya adalah ada vaksin ada vaksin di antara abad 5 sampai abad 21 ini. Bayangin tuh berapa abad itu kan ya. Nah itu adalah vaksin ya, vaksin yang katakanlah mulai kemudian dimasifkan, disebarluaskan ke seluruh dunia itu mulai di tahun 1800 gitu ya. Lalu beranjak sampai kemudian saat ini mandatory vaksin di abad 21 ini sampai kepada 200 jenis vaksin. Wow. Yang maksudnya adalah untuk memberikan kekebalan. Yang tidak kebal-kebal juga gitu kan. Nah, lalu karena vaksin ini karena udah lama sekali ratusan tahun menjadi mandatory,
semua anak sekolah di seluruh dunia, nggak cuma di Indonesia, itu juga udah bahunya kena scars yang Wajib adalah itu vaksin. wajib vaksin, atau di pahanya kalau itu baby ya. Zaman dulu ya, kalau zaman sekarang kayak baby dapat kiri kanan atas kanan, bawah iya, benar. segala macam ya. Seperti itu, maka masyarakat menjadi sudah sangat familiar dengan istilah vaksin. Nah, sehingga ya ada sebuah ignoration knowledge gitu ya, kayak sebuah pengetahuan yang semacam diabaikan gitu, atau negleksi, atau memang itu sebuah kesengajaan bahwa kalau kita menemukan vaksin di abad 21 itu beda sama vaksin di abad 18, 19, 20, beda. Jadi sekarang ini dari vaksin yang merupakan tools medis untuk tujuan meningkatkan kekebalan tubuh manusia, di abad 21, tepatnya mulai dari tahun 2021 ya, itu berubah menjadi sebuah platform teknologi gitu loh. Wow, maksudnya gimana nih? Jadi ini vaksin ya, vaksin tuh kind like tools medis lah gitu Ya, kan. Jadi pada saat dia ditemukan, lalu kemudian dia dikembangkan selama kurang lebih 3 abad ya, 18, 19, 20 gitu ya. Kemudian menjadi mandatori di seluruh dunia, ya dia adalah sebuah medical device gitu ya, atau masuk dalam kategori antara bukan terapeutika sebetulnya, untuk prevention ya, untuk pencegahan terhadap penyakit, untuk meningkatkan kekebalan tubuh ya. Saya sebut ini sebuah medical tools lah, medical instrument lah gitu. Tapi sekarang di abad 21 itu udah nggak lagi jadi medical instrument, udah menjadi sebuah platform teknologi. Dan bisnis kali ya. Iya, tentu saja ya, karena faktanya juga saya tulis di buku ini ya, bahwa beberapa pabrik farmasi yang dulu tuh nggak kesebut banget namanya, orang nggak kenal apa itu pabrik Moderna ya, pabrik yang dulu tuh kecil-kecil, sekarang menjadi pabrik atau industri terkaya di dunia gitu ya, seperti itu ya, hanya dalam waktu sekitar 3 tahun. Pastilah di situ ada bisnis. Lalu juga kalau kita bicara tentang pemain-pemainnya juga, kita tahu adalah orang-orang terkaya di dunia. Siapa tuh, Contoh yang paling terkenal ya tentu saja Bill Gates gitu ya, yang tadinya dia adalah seorang teknolog lah ya, bergerak dalam bidang utamanya adalah IT dan komputasi. Sekarang bergerak dalam bidang kesehatan, utamanya dia keen sekali dengan vaksin ini ya. Nggak usah yang terlalu naif mengatakan dia adalah seorang filantropis, walaupun dia selalu mengatakan dirinya adalah filantropis. Faktanya ya sampai dengan hari ini dia adalah pebisnis tulen gitu loh. Kalau pebisnis itu kan when money flows gitu kan. When money flows ya dia akan ke situ untuk mencari tahu apakah ada potensi bisnis yang akan dia kembangkan. Nah, faktanya dia memang kemudian jadi berkecimpung di dalam bisnis vaksin ini sebagai inventor. Tapi sebenarnya aku kayak kurang nangkep sih, maksudnya Dokter Tifa, kok bisa vaksin tuh sekarang jadi platform teknologi, itu maksudnya gimana dok? Ya, nah gini ya, terutama di bab 4 ya. Pertama kita mesti tarik dulu kepada sebuah event atau sebuah peristiwa yang terjadi sekitar 1 tahun sebelum terjadi pandemi COVID. Ya kita remind ya, ada pandemi COVID yang terjadi mulai awal tahun 2020 tuh. 19 akhir. Ya 19 akhir ya, yang terjadi di Wuhan itu mulai dari sekitaran bulan Oktober November 2019, lalu kemudian benar-benar jadi pandemi itu bulan Maret 2020 ya, dan seterusnya gitu. Nah jadi pada waktu sebelum peristiwa COVID itu ada sebuah event ya, ini saya tulis di sini event 201 ya. Ini saya sebut di sini sebagai subjudulnya ya, simulasi yang terlalu akurat gitu. Jadi simulasi tentang terjadinya pandemi, tapi simulasi itu terlalu akurat. Kenapa? Karena benar-benar terjadi beberapa bulan setelah event ini gitu. Jadi simulasinya tuh benar-benar yang amat sangat terlalu banget akurat gitu loh. Jadi maksud dokter ini tuh wabah buatan gitu? Enggak juga, kita nggak masuk ke area itu ya. Tapi kita kalau bicara tentang pandemi COVID, lalu kemudian vaksin, lalu kemudian vaksin ini menjadi sebuah platform teknologi, instead of dia adalah vaksin untuk kekebalan tubuh, kita mesti lihat dulu ke ada peristiwa sesuatu yang terjadi di sebelum pandemi itu ternyata benar-benar terjadi gitu loh. Jadi ini yang saya bilang ini terlalu akurat ya.
Dan jadi pada tahun 2019 juga gitu, tepatnya di tanggal 18 Oktober 2019 itu ada sebuah tanggal yang perlu diperhatikan nih gitu. Ini tuh tanggal yang perlu diperhatikan tapi nggak diperhatikan juga gitu kan. Ada event pada tanggal itu. Jadi ada event yang diselenggarakan oleh WHO ya, oleh WHO, kemudian oleh World Economic Forum ya WEF, lalu kemudian oleh CDC US ya, kemudian dan Bill and Melinda Gates Foundation. Jadi event itu namanya event 201 dan di situ mereka membahas tentang simulasi apabila di dunia itu terjadi pandemi. Apa yang akan terjadi di Paham. dunia. Jadi seolah-olah simulasi ini adalah simulasi yang ternyata itu kayak akan direncanakan dan itu benar terjadi. Benar-benar terjadi simulasinya. 3 bulan kemudian gitu loh, dan event itu amat sangat terlalu akurat gitu loh. Ya saya nggak bluffing karena benar-benar sangat akurat gitu. Apa yang mereka bicarakan pada event 201 tersebut benar-benar kejadian sampai yang sangat akuratnya adalah setelah pandemi itu apa yang terjadi ya akan dibuatlah vaksin. Nah vaksinnya seperti apa? Ya vaksin itu merupakan vaksin dengan teknologi baru. Jadi itu tuh udah dibicarakan di event sebelum pandemi itu terjadi. Yang 18 Oktober itu. Iya, bahkan sebelum vaksin itu yang kita tahu kemudian ternyata benar-benar menggunakan teknologi baru yang disebut sebagai mRNA ya. Messenger ribonucleic acid ya itu teknologinya, platformnya, dan ternyata dia bukan sekedar sebuah platform vaksin aja, tapi dia adalah sebuah platform teknologi gitu. Jadi MDRN itu. mRNA ya. Itu Moderna bukan dok? Ya, jadi kalau yang masuk ke Indonesia, kalau di luar negeri, kalau di internasional tuh banyak pabrik farmasi yang kemudian menggunakan platform teknologi tersebut untuk dia pasarkan sebagai vaksin COVID dan seterusnya. Tapi yang masuk ke Indonesia memang 2 ya, utama yaitu Moderna dan Pfizer. Jadi Moderna dan Pfizer itu menggunakan platform teknologi baru ini yang disebut sebagai mRNA untuk memasarkan medicinal tools yang disebut sebagai vaksin COVID gitu loh. Nah, tetapi kita di sini sampaikan bahwa mRNA itu ya, ini bab gong, ini bab 5 nih ya. Saya berikan judul Arsenal Biologi Pengubah Manusia. Wow. Bahaya banget ya pengubah manusia. Iya, ada 5 teknologi yang di abad 20-21 tuh sudah dikembangkan. Tepatnya kurang lebih 5 teknologi ini sebenarnya udah dikembangkan di sekitar tahun 1950 lah. Embrionya tuh di situ, termasuk mRNA ini juga udah ditemukan di tahun 1960. Tapi kemudian sambil berjalan waktu mereka dikembangkan terus sampai akhirnya kemudian si platform teknologi ini digunakan sebagai cara atau metode untuk menghasilkan salah satunya adalah vaksin COVID. Ternyata kalau kita lihat retrospektif dari sejarahnya, ya mRNA ini nggak cuma sekedar untuk kemudian jadi vaksin, enggak gitu loh. Tapi dia benar-benar bukan yang untuk mencegah atau menyembuhkan. Bukan, dia adalah sebuah platform teknologi. Berarti itu cairan bukan cairan obat, bukan cairan Kenapa virus. teknologi gitu dok? Iya, memang dia berbasis teknologi biologi untuk mengubah, nggak cuma sekedar mengubah sesuatu menjadi vaksin tuh enggak. Dia bisa digunakan untuk macam-macam kebutuhan gitu loh. Baik dari kebutuhan yang bermakna positif bagi manusia maupun kebutuhan yang bermakna tidak positif mungkin gitu ya, apapun itu. Nah ini kan di sini yang saya sebut, kenapa ini saya sebut sebagai arsenal. Karena apa? Karena manusia atau umat manusia yang kurang lebih 6 miliar manusia yang udah dapat vaksin COVID itu sama sekali nggak diberitahu. Nggak diberitahu apa impact-nya ketika sebuah teknologi masuk ke dalam tubuh manusia. Apa impact-nya nih gitu kan, lalu konsekuensi positifnya apa maupun konsekuensi negatifnya apa, kan tidak ada yang tahu. Dok, berarti kalau bisa dibilang juga vaksin yang awal kita bicarain yang dari sejarah vaksin, kan vaksin cacar itu kan untuk menyembuhkan ya dok ya? Untuk meningkatkan kekebalan tubuh manusia, sehingga dia bukan obat kan, makanya saya menghindari istilah terapi di sini ya.
Dia adalah cara untuk meningkatkan kekebalan tubuh manusia dengan mengenalkan tubuh manusia dengan Virus virus yang dilemahkan. sudah dilemahkan. Kan itu intinya Iya. vaksin. Oke, terus kalau vaksin yang sekarang berarti udah bukan tujuan yang seperti vaksin Ya, awal dong? tidak seperti itu Udah bukan buat kekebalan, berarti. Iya, jadi yang cairan yang dimasukkan diinjeksikan ke dalam tubuh manusia itu udah bukan lagi isinya virus yang dilemahkan, bukan. Tetapi sebuah platform teknologi yang berisikan serangkaian informasi berbasis bingung kan? Ini berat sih sebenarnya Iya, karena kok bisa tiba-tiba makanya- jadi berisikan informasi. Iya, berisikan Berarti kita diinjeksi informasi atau justru informasi dari kita? Iya, jadi ini bahkan di buku saya ya nanti ada ya slide-nya ya. Jadi ini yang sampai kepada platform-platform teknologi yang bisa yang kemudian bagian-bagian dari teknologi tersebut dirangkai gitu ya, dirangkai, dijahit sedemikian rupa, kemudian masuk dan kemudian dipasarkan sebagai vaksin. Itu sebetulnya adalah platform teknologi yang ya Isinya bisa digunakan atau bisa didesain atau mau tujuankan gitu ya, itu untuk mengubah manusia. Mengubah. Ya, nah kalau kita bicara vaksin, misalnya nih, gimana sih mengubah manusia konsepnya? Ya mengubah manusia tergantung pada informasi biologi yang diberikan, order atau instruksi yang diberikan melalui platform teknologi tersebut, untuk katakanlah buatlah manusia ini menjadi sangat kebal misalnya seperti itu. Oh, Paham isinya ya? udah itu. Instruksi. berarti kita kayak Instruksi, betul. kayak apa ya, kayak komputer yang diprogram gitu ya. Ya gitu ya. Jadi kenapa kok bentuknya cairan? Ya karena itu adalah liquid nanoparticles, LNP, liquid nanoparticle. Jadi partikel berbentuk cairan yang ukurannya sangat-sangat kecil. Nah dok, Ukurannya pertanyaannya nano. lagi, pertanyaan paling mendasar kali ya dok, kayak bisa dibilang. Itu kan vaksin itu yang tadi teknologi itu, itu kan dimasukkan setelah kita merasa panik dengan adanya virus COVID-19. Betul. Nah, yang sangat disayangkan berarti dari sini adalah kenapa kita tidak tahu apa isi dari kandungan vaksin tersebut. Betul. Makanya saya meneliti selama kurang lebih 5 tahun. Berarti penelitiannya, jurnalnya itu ada. Ada semuanya Faktanya. ini. Ya, Buku ini semua. Ini buku ini 734 ini bukan tulisan karangan saya. Jadi ini adalah sintesis ya. Metasintesis, meta-analisis dari ribuan jurnal, ratusan buku yang terkait dengan apa yang saya tulis di sini. Saya membuatnya, merangkainya, menganalisisnya, mengkajinya. Dan karena memang saya juga secara empirikal juga paham tentang bagaimana teknologi vaksin itu dibuat dan sebagainya, sehingga buku ini insya Allah evidence based ya, bukan buku karangan, tapi buku kajian gitu. Nah, yang saya terkejut adalah pada platform teknologi yang dikembangkan oleh pabrik-pabrik farmasi itu, yang kemudian mereka pasarkan sebagai vaksin, itu ternyata berisikan kurang lebih sekitar 5 teknologi, bukan cuma mRNA. Nah ini saya tulis, Satu aja kita udah bingung. iya, jadi mereka menggunakan pertama adalah teknologi mRNA ya, itu adalah platform yang berisikan instruksi biologi. Jadi sebenarnya saya juga perlu klarifikasi bahwa instruksi biologi itu bisa apa aja lah, pokoknya bisa apa aja. Instruksi biologi untuk membuat virus. Nah, itulah yang terjadi di vaksin mRNA itu. Buatlah virus gitu. Buatlah virus. Jadi yang suruh membuat itu sel tubuh manusia. Oh, jadi dari tubuh kita sendiri. Wow. Jadi kan Ini ngeri sih sebenarnya. Iya, bayangkan ya virus. Virus itu kan isinya ada protein, ada lipid, ada berbagai macam chemical substance, ada biological substance. Yang itu semua kan ada di dalam tubuh manusia. Lalu kemudian mRNA platform itu masuk ke dalam tubuh manusia dengan bentuk liquid nanoparticles yang berisikan informasi, buatlah virus seperti ini loh gitu. Itu berarti isinya instruksi Instruksi. gitu. Nah, kemudian setelah instruksi itu masuk, ya, kemudian masuk dibaca sama DNA manusia kan. Nah, kita disuruh membuat virus. Bahan-bahannya apa? Ini bahannya ini ada sagu, ada keju, ada gitu. Dia carilah gitu kan. Oh, protein A, protein B, protein A. Dia rangkai membuat virus seperti virus COVID itu. Ini canggih banget sih. Setelah terjadi virus di dalam tubuh manusia, maka manusia di sini ada sistem imunitas kita kan membaca di dalam tubuh kita ada virus. Maka mereka kan pabrik kan, mereka membuat pabrik antibodi untuk memerangi virus yang dihasilkan oleh si tubuh manusia itu sendiri.
Oke, kebayang? Jujur masih nggak nangkep sih dok. Gini, Jadi Simpelnya tuh gimana? menciptakan virus Dari tapi tubuh manusia. Dari dan tubuh manusia menciptakan sendiri. juga obatnya gitu sendiri. ya manusia ini kan luar biasa. Justru Iya. itulah yang saya mau katakan, bahwa manusia ini mesin ciptaan Allah yang luar biasa. Dia itu di dalam tubuh kita, ya itu bisa digunakan sebagai pabrik untuk membuat apa aja. Dan teknologi ini membuktikan gitu loh. Ya nih, saya ulang ya dengan pelan. Jadi teknologi mRNA itu, messenger ribonucleic acid itu masuk ke dalam tubuh manusia dengan perantara yang namanya liquid nanoparticles, LNP. Yes. Ya. Jadi mengapa kok berbentuk cairan? Karena emang berbentuk cairan, walaupun itu sebenarnya ada logam, ada segala macam, tapi sudah berbentuk cairan. Masuk ke dalam tubuh manusia, dia adalah perantara untuk memasukkan serangkaian informasi yang kemudian dibaca oleh di dalam sel tubuh manusia ada inti sel, di dalam situ ada DNA. Jadi DNA itulah membaca instruksi tersebut. DNA itu membaca instruksi tersebut. Oh, kita diberi instruksi gitu. Apa coba dong baca gitu kan? Instruksi itu kan dalam bentuk binary. 1001. Jadi kayak komputer membaca. Ya, sistem. Dia baca, oh kita disuruh membuat virus. Jadi instruksi itu dibaca sama DNA manusia. Oh kita disuruh bikin virus. Virusnya seperti apa? Itu ada gambarnya ya, semacam itulah. Berarti sama aja kayak Bahan-bahannya. tubuh kita tuh ditempelin chip gitu. Bukan chip, instruksi deh, instruksi Oke. aja. Oke. Tapi berarti kalau tadi dokter sempat mention juga dari di Indonesia kan masuknya itu mRNA itu Moderna sama Pfizer Pfizer, kan. Nah iya. berarti itu ada dampaknya nggak sih buat orang-orang yang kemarin vaksin itu? Karena salah satunya kalau nggak salah Pfizer Ya. deh. Hampir semuanya kayaknya vaksinnya itu. Jadi instruksi itu kali ini ketika di dalam tanda kutip vaksin, maka instruksinya kan buatlah virus dulu nih, buatlah virus ya, buatlah virus seperti ini. Nah, tubuh kemudian membuat virus. Bisa aja nggak lengkap, bisa aja cuma bagian apanya. Tapi kemudian di sini di dalam tubuh kita sendiri itu kan ada sistem imunitas yang mereka selalu mendeteksi apabila ada benda asing masuk. Nah, di sini ntar tuh pada ngapain ya, gitu kan? Pada ngapain ya? Kok kayaknya mereka lagi membuat sesuatu yang kita kenal ya. Terus ntar kita tunggu. Loh, kok kayak virus ya gitu. Ayo alat-alat sistem ayo kita bikin antibodi gitu. Jadilah kemudian sebagian dari tubuh kita membentuk antibodi untuk menyerang ataupun membunuh virus yang diciptakan oleh manusia sendiri. Nah, udah ya? Oke, Udah. Kebayang kan apa kira-kira yang terjadi? Tentu saja antibodi kita kan sangat luar biasa tinggi kan? Iya. Yes. Karena itu kan diproduksi terus. Karena masalahnya, malangnya adalah di dalam instruksi yang dimasukkan enggak ada instruksi yang setelah virus kamu ciptakan, setelah virus kamu hasilkan 1 miliar, stop ya, nggak ada stopnya. Jadi produksi terus. Nah, iya kan selama informasi itu masih bisa dibaca, ya dia sel tubuh manusia akan memproduksi terus gitu. Nah, karena udah hampir Dampaknya. semuanya itu kena vaksin setelah COVID, pencegahannya tuh seperti apa dok? Kan ya anggaplah kita semua masuk deh tuh Ya. informasi itu, teknologi itu. Nah pencegahannya seperti apa? Tadi kan karena dokter bilang itu ada yang baik, ada juga buruknya. Iya. Kita pasti nggak mau dong yang buruknya. Nah pencegahannya itu gimana tuh dok? Ini kan kayak kita bicara vaksin ya, spesifik vaksin ya. Pencegahannya ya kita intinya tuh kita tahu ya apa sih yang masuk. Kemudian intinya sebetulnya adalah kita ini kan setiap hari juga kemasukan virus kan. Iya. Whether virus itu alami natural dari alam ini maupun virus yang ternyata dibuat sendiri oleh Dari tubuh tubuh kita. kita. Nah, apa yang perlu kita lakukan pencegahan? Ya kita harus meng-create atau membuat tubuh manusia itu mampu untuk melakukan pembuatan kekebalan tubuh. Imunitas kita tuh harus tinggi gitu loh. Pabrik imunitas dalam tubuh kita itu harus berfungsi dengan baik. Nah, paham ya? Jadi Berarti mindset juga ya? iya, jadi ya udah kalau memang vaksin itu ternyata menjadi mandatori, apa yang mesti kita lakukan? Ya kita harus memberdayakan tubuh kita agar tubuh kita menjadi mesin imunitas yang bagus untuk diri kita sendiri. Sehingga apakah virus itu masuk ke dalam tubuh manusia secara natural dari luar, apakah virus itu ternyata dibuat sendiri oleh tubuh manusia sebagai virus virus
sintetik gitu ya, itu ya sistem kekebalan tubuh kita yang harus kuat, siap sedia untuk menerima itu gitu kan, untuk menerima masukan virus dari luar maupun yang dibuat oleh tubuh kita sendiri gitu. Nah saya juga mungkin ini pasti banyak ilmuwan atau dokter yang protes, Dr. Tifa kok memberikan informasinya sebagian-sebagian aja. Ya saya kasih sedikit kalimat ini ya, bahwa mRNA itu bisa digunakan untuk memberikan informasi apapun gitu. Termasuk misalnya yang sekarang sedang dikembangkan oleh para ahli kanker. Jadi untuk pengobatan kanker saat ini yang sedang dikembangkan dan belum atmos kayak belum sempurna ya, tapi sudah mulai dikembangkan, adalah mereka para ahli kanker itu membuat serangkaian informasi kepada tubuh manusia, buatlah kemampuan untuk mengenali sel kanker. Gitu. Dan kemudian bunuhlah sel kanker tersebut. Bagus kan itu, positif kan? Bagus dong. Iya makanya. Jadi mRNA ini sebagai sebuah teknologi dia bisa dilakukan bisa dipakai untuk apa aja ya. Berarti bisa tinggal tunggu instruksinya apa, iya, tapi yang instruksinya siapa? Ya pabrik pembuatnya kan. Nah, tujuannya apa tuh? Si pabrik pembuatan kayak aduh repot banget ya mengubah manusia. Nah, memang ini kan saya kemudian masuk ke nih bab 5 ya. Ini udah lama nih. Jadi ilmu 734 ini nggak bisa diterjemahin dalam ribuan halaman sebenarnya. Tapi sedikit ya saya sampaikan bahwa sebenarnya dunia ini ya, maksudnya dengan semua teknologi-teknologi yang diciptakan, yang dikembangkan sekarang ini adalah mempersiapkan sebuah dunia yang berubah gitu loh. Nah, kalau dunia berubah, misalnya termasuk ya dengan keadaan lingkungan dunia berubah, kemudian kita juga tahu suhu udara luar juga berubah menjadi makin panas. Itu dari satu aspek ya. Kemudian jumlah manusia menjadi makin banyak sehingga kita rebutan oksigen dan sebagainya. Otomatis kan memang tubuh kita harus mengalami perubahan. Kemudian juga makanan kita juga makin lama makin sintetik, makin banyak makanan GMO. Sehingga sekarang kalau dulu saya bilang, carilah buah dan sayur yang non GMO. Sekarang udah nggak relevan lagi tuh. Saya 10 tahun yang lalu ketika saya mengajar, saya kasih tahu, kalau bisa sebisa mungkin kalian Anda semua itu mencari makanan yang basisnya bukan yang GMO. Maka kita sibuk cari beras yang non GMO, tempe yang non GMO. Sekarang udah nggak relevan lagi karena dunia bergerak kepada GMO semua, genetically modified engineering. Even sayur, buah sekarang udah. Kemarin aja salah satu petinggi Republik Indonesia mengatakan supaya mempercepat swasembada ternak, maka kita bikin sapi cloning. Apa maksudnya? Iya. Nah, kan? Iya. Kemarin itu pidato itu ya, sapi supaya padi cepat berbuah setahun kalau bisa 10 kali ya, buatlah padi yang berbasis teknologi. Kan ini maksudnya. Tapi di Cina udah ada tuh. Oh iya, sudah. Memang itulah perubahan-perubahan dunia yang untuk supaya mudah diterima oleh manusia itu ya harus menggunakan harus menggunakan yang paling dekat sama kehidupan kita gitu ya. loh, harus menggunakan sesuatu yang bisa diterima tanpa harus dipertanyakan. Which is itu adalah vaksin gitu loh. Tapi ini ngaruh nggak sih dok sama kayak semuanya tuh kayak udah wajib vaksin? Kita misalnya mau daftar apa atau syarat di sekolah kayak gitu nggak? Harus Kalau vaksin dulu. Nah itu ngaruh nggak? Maksudnya kayak ada hubungannya nggak sebenarnya? Ya sebenarnya gini, semula itu saya berpikir bahwa kita harus menyelamatkan manusia yang akan mengalami pengubahan dengan cara yang non-natural, dengan cara katakanlah pemaksaan supaya itu terjadi dengan cepat gitu ya. Evolusi dalam tubuh manusia atau dalam sel tubuh manusia itu berlangsung dengan cepat dengan menggunakan berbagai platform teknologi. Salah satu yang saya sampaikan tadi mRNA itu, ya kita harus menolak itu gitu loh, karena itu nggak fitrahnya manusia. Tapi saya sekarang ini berpikirnya beda gitu loh. Kalau memang dunia itu diizinkan Allah berubah dengan cara seperti itu, maka masih relevan nggak kita menolak vaksin? Kan itu pertanyaannya. Nah, apa yang kemudian menjadi sebuah relevansi yang everlasting? Yang menjadi everlasting ya pengetahuan itu sendiri. Sehingga setiap orang ketika menerima pengetahuan, apakah dia mau menerima berbagai platform teknologi baru ini yang nantinya konsekuensinya adalah mengubah tubuh manusia, mengubah DNA manusia, apakah dia mau menolak, ya, apakah dia mau menerima, itu adalah karena dia punya pengetahuan, itu aja.
Tapi kan minim info banget dok sebenarnya soal ini ya. Karena itu maka saya tergerak kan untuk menulis buku ini supaya bisa dibaca oleh banyak orang, supaya bisa menjadi pelajaran bahan pelajaran buat banyak orang, nggak cuma di nggak cuma di universitas tapi juga sampai ke desa-desa lah. Impian saya itu supaya setiap orang itu mendapatkan hak konstitusionalnya. Yes. Mendapatkan informasi dan pengetahuan sehingga dia nanti akan menerima platform teknologi tersebut karena dia punya pengetahuan. Seperti ini tadi kan, bagaimana dong kalau saya dapat platform teknologi lalu kemudian terjadi berbagai macam dampak, antisipasinya apa? Satu, saya katakan ya udah tingkatkan aja kekebalan tubuh. Kan itu ya, baru satu ya, belum yang lain-lain gitu. Dan inilah yang membuat buku saya ini terpaksa segendut ini gitu loh. Karena teknologinya nggak cuma mRNA. Banyak ya dok ya? Ada banyak, Dok, iya. tapi sebenarnya apa sih dok tujuan dari vaksin ini, dan bisa dibilang nggak sih ini jadi kayak menseleksi dong kalau kayak gitu? Kan tadi dokter bilang, sempat menyinggung juga kan. Jadi ini ada suatu informasi yang ternyata masuk dalam tubuh itu menginformasikan untuk bikin virus. Misalnya. Nah kalau dari diri kita sendiri nggak kuat terhadap virus yang ternyata diinformasikan itu, berarti kan kita terseleksi. Ya. Kita sakit dok. Ya. Nah sebenarnya tujuan dari vaksin ini tuh untuk apa sih dok? Dan Ya, apakah kita dimonitor sebetulnya? Karena kan udah banyak sudah disuntik. Yes. Teknologi gitu. Isinya informasi, udah Ya, bukan ya. lagi virus yang dilemahkan gitu. Jadi sekarang ini kan era keterbukaan informasi ya. Kan udah didengung-dengungkan Yes. dari entah itu 10 atau 15 tahun yang lalu dengan digital life yang baru seperti ini. Nah, sekarang ini eranya bukan cuma informasi yang terbuka, tapi manusia pun terbuka gitu loh. Jadi manusia ini yang terdiri atas sekitar 100,4 triliun sel, itu adalah sebuah bank informasi yang berjalan. Jadi Iya, kita ini untuk keberlangsungan manusia dari generasi ke generasi. Jadi kita pada dasarnya itu selain manusia, kita ini adalah bank informasi terbesar dalam sejarah gitu loh. Nah, sekarang ini dengan berbagai macam teknologi yang saya sebut di dalam buku ini, kita menjadi bank yang terbuka. Jadi data kita itu menjadi data yang terbuka. Jadi untuk umum dikonsumsi untuk publik. Menjadi data yang betul-betul sangat transparan gitu. Nanti buat apa itu? Ya salah satunya yang saya perhatikan itu di dalam bagaimana mereka merencanakan dan kemudian mereka melakukan evaluasi itu, rapatnya itu setiap bulan Januari di Davos di Swiss ya. Di dalam sebuah forum yang namanya World Economic Forum. Itu penting sekali untuk tahu sejauh mana mereka menciptakan atau mengembangkan berbagai macam platform teknologi, salah satunya mRNA, dipakai untuk tujuan apa dan sebagainya. Nanti puncaknya itu di tahun 2030 dan ini udah banyak kok kalau misalnya mau lihat di berbagai macam sosial media ya. Dan kenapa ini vaksin menjadi penting? Karena vaksin ini platform teknologi yang paling mudah diterima oleh manusia, diberikan kepada manusia tanpa ada perlawanan sama sekali. Betul. Atas nama kesehatan. Ya. Kan, Nah gitu. itu, jadi amat sangat disayangkan ketika orang mau divaksin itu supaya dia sehat. Tapi ternyata dibalik niat sehat itu ada niat lain yang kita sendiri itu ternyata nggak tahu gitu tujuannya untuk apa, kan itu sangat disayangkan. Ya itu makanya kan saya tergerak untuk ya katakanlah ini menjadi pionir nih kan perjuangan saya berikutnya untuk supaya nggak cuma kita manusia sebagai objek, kita dengan pengetahuan kita bisa berubah dari dari objek menjadi subjek ya dengan pengetahuan. Tapi kalau kita nggak punya pengetahuan tentang ini semua ya kita akan menjadi objek. Objek yang kita nggak tahu mau dibawa kemana dunia ini bersama dengan kita. Kemudian yang kedua adalah stakeholders, para pemangku kebijakan yang bertanggung jawab terhadap kita semua. Segala lini mulai dari yang paling global ya WHO, PBB dan sebagainya sampai kepada level lokal ya di kita gitu, Kementerian Kesehatan, Presiden dan sebagainya. Kan kita ingin mereka tuh tahu, mereka mendapatkan pengetahuan sehingga once ketika kemudian ternyata terjadi dampak-dampak yang negatif, mereka udah siapkan perangkat itu gitu loh. Jadi memang choices have consequences ya. Dunia ternyata memilih untuk mengambil teknologi ini sebagai cara untuk mengubah dunia. Yang dimulai dari manusianya. Yang kedua adalah environment-nya, ya. Kemudian yang ketiga adalah segala macam yang menjadi fondasi dari dua entitas tersebut kan, manusia dan lingkungannya kan diubah semua tuh nanti. Berarti ini deadline-nya di 2030 kalau kata dokter. Dan mulai dari tahun 2026 ini kayak
udah mulai berangsur-angsur terjadi nih. Terlihat Contoh yang tadi contohnya. misalnya kayak Mbak Dila tadi nanya tuh, jadi kita ini diklasifikasikan gitu. Sekarang Seleksi kan, alam gitu. iya, tanpa disadari kan dengan adanya program project desil ya, Iya. pembagian desil 1 2 3 sampai 10, nggak sadar gitu, nggak sadar kalau lagi diklasifikasikan. Mungkin kalau kita melihat kalau desil ya dok ya, Ya. kita kalau desil tuh hanya melihat sebagai klasifikasi dari segi ekonomi Ya, kali ya. sosial. Ya, pertama kan dari situ dulu. Tapi itu juga salah juga sih sebenarnya desil juga kadang kan maksudnya nggak seakurat itu gitu kan. Ya itu kan baru pengenalan. Untuk sampai pada akhirnya itu nanti berkaitan dengan digital ID kita yang udah dikoleksi juga kan. Digital ID kita udah dikoleksi juga, ya nanti akan menghasilkan sebuah klasifikasi. Tidak cuma dari sisi ekonomi, dari sisi kesehatan, sosial, apapun itu kan kita nanti akan diklasifikasikan. Nah, jadi vaksin ini sekali lagi, kenapa vaksin? Ya karena itu adalah platform teknologi yang paling mudah diterima oleh orang. Karena Beda tanpa kan? perlawanan. Iya, beda kan kalau menggunakan yang lain, misal obat, orang Iya. pada nolak misalnya. Pakai apa? Tapi begitu vaksin nggak mau. Iya, biar sehat, biar sehat. Iya, Tapi pada saat gitu itu kan kan. orang ketakutan semua dong. Yes. Pertama takut, kedua supaya bisa berpergian kemana-mana. Berarti Ya. dari situ aja tuh udah ada penyalahgunaan nggak sih? Coba diperhatikan ya, Sih. waktu zamannya COVID itu dari mulai 2021, 2023. Itu kan kita dipaksa vaksin, kalau nggak bisa ke mall ya, Nggak bisa ke mall, nggak bisa kerja. ya, nggak bisa pergi ya, kan gitu. Jadi nggak ada urusan nanti kalau kamu nggak vaksin kamu nggak sehat loh, kan enggak. Selalu tuh yang disampaikan itu adalah Iya, yang kalau emang nggak kita- vaksin nggak bisa kerja, nggak bisa masuk kantor, nggak bisa ke ini, nggak bisa ke itu kan iya, begitu loh. Apa Kehidupan hubungannya? kita gitu iya, ya. kan itu. Artinya itu memang sebuah cikal bakal untuk nantinya tuh benar-benar kehidupan kita tuh akan benar-benar dimonitor. Tapi kalau semuanya dimonitor, semuanya ada instruksi, endingnya tuh apa dok? Ya dunia akan menjadi sebuah dunia yang sangat berbeda, di mana kehendak bebas manusia itu diambil alih oleh sekelompok pihak gitu ya, yang akan akan mengatur dunia ini sesuai dengan apa yang mereka mau gitu. Siapa tuh? Merekanya itu siapa dok? Ya, Selain Bill Gates tadi yang dokter Bill. ya jadi ya pertama tentu saja ini sebenarnya nama-nama dan wajahnya udah saya tulis semua di sini kan. Kasih bocoran deh dok. Di bab berapa dok? Nama-nama Lima ini. berapa ya, banyak bertebaran di sini. Saya sengaja saya tebarin supaya buku ini dibaca semua. Tapi berarti kalau misalnya dunia, termasuk Indonesia juga dok? Oh ya? iya betul. Dan gini ya, saya kembali tuh nggak mau nakut-nakutin, enggak. Tapi saya ingin memberikan informasi beginilah dunia sekarang gitu. Dunia sekarang dan ke depan itu ya seperti ini. Bahwa kalau dulu namanya tuh penjajahan, kolonialisme dan Yes. sebagainya. Sekarang itu penjajahan bukan negara dengan negara, tapi dunia ini memang mau dikuasai dan diatur. Sebetulnya fasad keinginan untuk menguasai dunia itu sebenarnya sudah terjadi dari dulu kan. Ribuan tahun yang lalu ketika ada ada the giant conqueror seperti Genghis Khan, terus apalah dulu ya imperium itu kan maunya juga menguasai dunia kan gitu. Iya sih. Nah sekarang ini sepertinya kan berhasil nih. Melalui itu. Iya. Jalan tolnya ya, jalan tolnya adalah menggunakan vaksin, sehingga ketika informasi itu masuk ke dalam tubuh kita, ya nanti ya kita akan bisa diberikan informasi apapun kan. Satu ya kalau memang ini tujuannya untuk kesehatan, it's okay kayak gitu ya. Tadi kan saya udah jelasin ya, nggak jelek-jelek amat kan. Masalahnya adalah kalau ternyata informasi itu bukan untuk hal-hal yang baik kan. Betul. Nah itu yang problematik, sehingga harus ada sebenarnya kan ada pihak juga yang tahu tentang ini, lalu kemudian dia memberikan monitoring dan warning gitu loh. Nah salah satunya saya tergerak untuk menjadi pihak yang seperti itu. Ya udah silakan, ibarat kata silakan kalau kalian mau mengubah dunia, tapi tolong perhatikan tentang bahwa kita itu sebagai manusia itu punya mandat ya gitu kan, sebagai khalifatul fil ard gitu kan, untuk mengatur untuk mengurus sesama manusia tuh, tapi dengan cara-cara yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dengan cara yang kita mauin. Wah itu kayaknya nggak berguna, lebih baik dibunuh, nggak boleh begitu kan. Wah ini kayaknya talented person, ini kita berikan fasilitas, kan nggak boleh begitu. Benar. Karena dunia itu kan harus baldatun thayyibatun warubun ghafur kan gitu, harus adil makmur buat semuanya.
Seperti itu. Tapi mereka nggak mau gitu. Mereka maunya dunia itu semua orang harus kaya, semua orang harus unggul, Iya, semua orang harus mau kaya bertantang. sih. Iya, mau sih. Orang juga mau unggul juga Dengan cara sih. gimana? Ya diseleksi kan gitu Iya, ya. Nah, jadi mereka yang mengatur gitu ya dok ya. Seharusnya Iya. kita yang bisa sendiri, tapi ini malah kita yang diatur. ya itu. Komponen apa aja tuh dok kalau misalnya sampai hal itu terjadi yang akan hancur? Ya mereka ini sebenarnya gini, coba kita lihat dari visi mereka ya, visi misi mereka. Mereka tuh pengen membangun sebuah dunia yang luar biasa. Sesuai apa ya kita sebut zaman dulu tuh utopia gitu loh. Wah, dunia yang sangat penuh dengan teknologi, mobil bisa terbang segala macam bla 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 gitu ya, yang metaverse gitu-gitu ya. Kayak di film Maunya banget kan ya. gitu. Nah, di dalam kepala mereka, dalam pemikiran mereka adalah ya dunia yang akan seperti itu harus dihuni dengan orang-orang yang hebat dong. Dengan orang-orang yang unggul dong, dengan orang-orang yang harus di-create mulai dari penciptaannya mereka dong, nggak seperti sekarang gitu ya, kayak suami istri sembarang, udah nanti punya anak, anaknya mau dikasih makan apa dan segala macam, itu mereka nggak suka gitu loh. Jadi mereka itu maunya semua harus, kalau memang ada bayi baru lahir, bayinya harus unggul. Kayak robot ya sebenarnya. Nah, seperti itu. Kalau ada nanti manusia tambahan baru lagi yang hidup di dunia tuh manusianya kayak apa nih gitu kan. Gennya seperti apa, DNA-nya seperti apa. Oleh karena itulah maka berbagai macam platform teknologi yang diciptakan ini dipakai gitu. Jadi proses pertama adalah sekitar sampai dengan tahun 2026 tuh bagaimana seluruh manusia tuh bisa diberikan informasi tersebut. Baru kemudian terjadi tahapan seleksi. Gitu. Ngeri banget. Tapi kalau dari Sampai tahapan seleksi berarti yang bertahan itu yang unggul. unggulnya Yang dari unggul versi mereka. Versi mereka. Yang unggul tuh gimana sih? Yang unggul, yang sehat, yang mandiri, yang desil 9-10 gitu kan. Maunya gitu, desil tinggi Well, gitu iya, mau gitu. Nggak ngurusin lagi orang miskin, nggak ngurusin lagi orang susah, nggak harus ngasih BLT. Pokoknya semua orang tuh bisa berdaya terhadap dirinya sendiri gitu. Memberikan sumbangan kepada dunia dan sebagainya. Itu maunya mereka tuh kayak gitu. Jadi mereka itu saya sebut sebagai God players. Mereka itu memerankan diri sebagai Tuhan. iya. Mengubah dunia. Pantas Mengubah ininya dunia. jalan pintas mengubah Jalan dunia. pintas ya. mengubah dunia. Karena emang dunia di tahun 2030 dan seterusnya itu kalau planning mereka berhasil 4 tahun ya, itu akan membentuk dunia mulai 2030 dan seterusnya seperti apa yang mereka mau. Hidup nggak kita 2000? Apa itu? Iya, apa itu? Berat banget. Iya, di bab 7 ini udah saya spill kan. Bab 7 tuh apa sih endingnya? Mereka menciptakan ras manusia baru ini yang saya sebut sebagai ras Adam 5.0. Yaitu ras manusia unggul versi mereka. Versi mereka. Robot berarti ya. Ya, nggak robot juga, Nggak manusia tapi juga. buatan Yang dikendalikan. mereka. Iya, gitu kan. manusia yang unggul versi mereka, yang bagus, yang gennya luar biasa, Yang tahan sakit, dikendalikan, bahkan nggak bisa mati dan segala Wow. macam gitu kan. Maunya mereka kan seperti itu. Nah, ini adalah masa percobaan, masa eksperimen. Ya, buat saya nggak adil adalah kenapa manusia nggak dikasih tahu. Iya itu yang tadi dibilang Kenapa di kita awal kan iya, dok. kenapa kita bagaikan clinical trial tahap 1 kayak kita nih mencit atau kita Iya, nih iya, tikus putih yang di laboratorium gitu Betul, kan. betul. Tikus saya mungkin bisa kabur, nah kita nggak bisa Ya kabur. iya. Gitu loh, kita nggak bisa kabur. terjadi. Itu yang disayangkan ya dok ya. Ya, Ya, semoga gitu. Seperti itu kurang lebihnya. semoga buku kontroversi vaksin ini banyak dibaca sebagai tadi ya sebagai ilmu, sebagai pengetahuan, bukan untuk menakut-nakuti, supaya kita juga Lebih tahu. aware juga. Betul, lebih betul. aware juga. Dan ada apa ya? Ada kontrol dari seluruh manusia juga terhadap apa yang sedang diupayakan atau direncanakan sama mereka itu. Kalau kita nggak dikasih pengetahuan, kita orang yang mempunyai pengetahuan seperti saya itu nggak berbagi pengetahuan itu, nggak akan tercipta kontrol kan, Iya. atas apa yang sedang mereka lakukan ini. Benar. Sebab kontrol itu ada yang terbaik. Makanya di ujung buku ini saya juga sampaikan bahwa kontrol terbaik ya kita mengikuti perintah Allah Subhanahu Wa Taala gitu loh. Ya itu kontrol yang terbaik. Kalau ini terjadi ya Allah mengizinkan. Tapi Allah juga menginginkan agar kita nggak begitu aja gitu loh. Iya. Menerima itu tanpa adanya ikhtiar-ikhtiar tertentu. Itulah mudah-mudahan jadi misi mulia dari buku kontroversi vaksin ini. Amin. Ini bukunya udah launching dok. Pre-launching udah, tapi launching besar-besaran insya Allah nanti ya, akhir Agustus ya. Amin. Sama Semoga. inilah Nah, ya, untuk kawan insya Allah. inilah mungkin udah dapat spill-spillnya nih isi dari buku kontroversi vaksin
milik Dokter Tifa mungkin masih penasaran, karena kalau kata Dokter Tifa ini nggak mesti dibaca dari awal sampai akhir ya. Per bab itu udah ada gong-gongnya tersendiri. Cuman betul. tadi paling gong itu di bab 5 katanya Iya, ya. betul. Iya, mungkin kawan Ninila bisa membacanya, udah di-spill juga sama Dokter Tifa, dan tadi Dokter Tifa juga bilang akan ada grand launchingnya sama Grand launchingnya. Boleh di-spill nggak nih dok? Silakan, di-spill dikit. Kita spill dikit ya di akhir Agustus berarti ya. Insya Di Allah. akhir Agustus itu di ya, tanggal 30 berarti orang-orang tuh udah bisa beli bukunya di mana dok? Nanti bisa melalui nila.com bisa. Nanti kita Oke. juga ada beberapa online store gitu, dan ada beberapa nama-nama yang nanti kita akan sampaikan ya. Pokoknya bisa langsung cari informasinya aja. Oke, baik kawan Ninila, itu tadi obrolan kita dengan Dokter Tifa mengenai bukunya, yaitu Kontroversi Vaksin Jalan Pintas Mengubah Dunia. Semoga bisa menjadi pengetahuan baru untuk kita, menjadi pemahaman, bukan berarti yang ditulis ini karangan dokter ya. Iya, Ini bukan. adalah sebuah Metasintesis ya. Ada penelitiannya, ada rujukan-rujukannya. Betul. Oke kawan Ninila, itu tadi podcast kita bersama Dokter Tifa. Saya Dila Hantika pamit undur diri, dan Saya Sofia Smith, sampai ketemu di Jurnalistik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.